Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run 910 HZ Strike X. Terima kasih banyak buat 910 yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe-nya warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Akhirnya saya megang sepatu ini karena sebelumnya di video launchingnya 910 saya udah pernah spill HZ Strike X ini, dan akhirnya saya pegang karena waktu itu saya penasaran banget, segera pengen nyobain gitu ya, nyobain sepatunya, dan akhirnya saya udah cobain. Sepatu ini intinya adalah sepatu yang mempunyai karakter cepat gitu ya, speed, bisa dibilang racing shoes juga, walaupun bukan pure racing shoes, tapi ya kita bahas aja lah. Mulai dari beratnya terlebih dahulu, setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 219 gram. Itu ringan. Untung aja nggak di bawah 200 gram. Seandainya di bawah 200 gram bakal saya kategorikan ringan banget. Tapi untuk apa ya, akhir-akhir ini saya udah agak jarang ya nyobain sepatu yang berat-beratnya segini nih. Ini termasuk luar biasa, 219 gram di ukuran saya 42. Well done untuk berat sepatunya. Kemudian kita lanjut ke bagian uppernya. Uppernya dia pakai single layer mesh 910 yang biasa pakai. Dia fleksibel, cuman bukan yang lembut-lembut banget atau ringkih. Jadi saya rasa aman-aman aja, terutama untuk durability-nya. Bukan yang langsung gampang robek asal nggak kalian pakai main bola juga ya. Yang jelas kalau dipakai lari aman-aman aja sih. Kemudian di samping-sampingnya sini ada hyperwebnya atau layer-layernya yang bikin struktur uppernya. Kalau cuman yang single layer mesh-nya doang pasti bakal lemes atau nggak bisa membentuk struktur kaki kita gitu ya. Jadi akan upper fit-nya bakal jelek, tapi dikasih hyperweb yang mana dukungan kepada tekanan kaki kita itu akan menjadi lebih baik. Meskipun kalau menurut saya kayaknya sih saya harus downsize setengah ukuran setidaknya, tapi sayangnya tidak ada ukuran setengah ya. Jadi ya kalau turun satu ukuran saya takutnya akan kekecilan. Tapi di sepatu ini agak sedikit longgar menurut saya, tapi nggak yang sampai nggak bisa dipakai juga. Kalau toe box-nya sendiri netral, jadi teman-teman yang kakinya lebar atau runcing saya rasa akan ya masuk-masuk aja sih, nggak ada masalah. Kemudian kita lanjut ke bagian lacing systemnya. Lacing systemnya simple, nyenengin, nggak ada hal-hal yang aneh yang bikin blunder gitu ya. Sudah ada runner's knot-nya, kalau dia nyebutnya fitlock. Kemudian tali sepatunya ini yang ada geriginya sih, cuman gerigi-gerigi yang agak kurang gitu ya. Bukan gerigi yang gede banget kayak di 910 HZ Pro, itu yang bakal mantep banget kalau ngiket, kayak rasa nggak akan pernah copot gitu ya. Asal kita ngiketnya bener aja. Nggak licin juga. Kalau di sepatu ini ya tipis. Ya walaupun saya di pemakaian pertama nggak ada masalah sama sekali, bisa ngiket dengan sangat baik. Kemudian ini kan ada runner's knot-nya, ada fitlock-nya. Ini adalah fitur yang sangat penting di sepatu ini karena balik lagi tadi yang sizingnya yang kurang bisa membentuk kaki atau nyelimut atau apa ya, memeluk kaki dengan baik, kurang dia. Jadi kalau kita tidak pakai runner's knot-nya, lubang yang terakhir ini, cara tali sepatunya juga saya udah pernah bikin video runner's knot, itu akan sangat
kurang gitu untuk pelukannya kepada kaki kita, tekanannya. Tapi kalau kita pakai untungnya jadi lebih bisa diandelin lah setidaknya untuk fitting dari upper sepatu ini. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidahnya. Lidahnya sendiri minimalis, tentu saja nyenengin kalau misalnya untuk ngeburu berat sepatunya yang super yang nyenengin juga gitu ya. Kinerjanya ya sesuai dengan yang seperti ini. Biasanya kalau yang lemes-lemes kayak gini ya memang agak kurang ngefit. Wajar sih menurut saya, bukan sesuatu yang aneh, tapi wajar karena memang bukan pengen ngejar kenyamanannya, tapi memang ngejar speed. Ya memang peruntukannya ke sana, ya harusnya nggak terlalu mikirin yang lainnya kecuali speed gitu ya. Oke, kalau ya memang agak kurang, agak goyang-goyang sedikit, tapi tadi saya bilang harus pakai runners knot, jadi agak ngepres walaupun dia agak goyang-goyang sebenarnya untuk tangnya, meskipun goyang tapi karena tipis banget jadi kadang ada dan tiada lah ya untuk tangnya itu sendiri. Kemudian lanjut ke kolarnya minimalis sesuai dengan visinya gitu ya. Ada padding sedikit di belakang yang mana ya boleh-boleh aja sih kinerjanya. Nggak ada masalah juga, nyamannya ya nyaman ala speed shoes, masih masuk akal. Kemudian atasnya ini juga sama sekali tidak mengganggu mata kaki saya. Kemudian untuk heel counternya sendiri, kinerjanya di sini ada strukturnya. Performanya sendiri nggak terlalu super, tapi boleh lah, kinerja masih bisa dipakai walaupun bukan yang super banget, yang gigit banget, tapi nggak yang fail juga. Jadi bener-bener harus dimanfaatkan di sepatu ini tuh di bagian heel counter dan juga runners knot-nya. Jadi saling menekan, jadi ngunci di sini gitu ya. Biar upper fit-nya secara keseluruhan itu nggak terlalu gombrong gitu, nggak terlalu kedodoran. Entah saya yang size-nya memang kegedean, padahal ini true size saya 42 ya. Atau memang yang karakter uppernya yang nggak memeluk banget. Cuman kalau teman-teman yang kakinya lebar bakal happy banget pakai sepatu ini. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya sendiri ini termasuk pemandangan baru di 910 karena dia pakai bubble infused foam yang mana mantep banget. Menurut saya ini adalah setelah beberapa waktu gitu ya, akhirnya 910 punya foam yang bener-bener cocok buat responsif gitu ya. Sepatu yang responsif, sepatu yang bisa diajak kenceng. Selama ini selalu kalau nggak soft banget, yang enak buat santai gitu ya. Jadi ini akan benar-benar menjadi pembeda di line up sepatunya 910 karena bubble infused foam ini kalau menurut saya itu pada saat kita pakai kenceng itu ngerespon banget. Tapi bukan karakter sepatu yang keras sama sekali karena setelah saya ukur manual dengan durometer dia ada di angka 29-an yang mana itu termasuk standar menuju soft lah ya. Walaupun nggak bisa dibilang soft. Cuman itu udah sangat cukup untuk sepatu speed. Kalau sepatu speed kalau terlalu empuk juga nggak bagus, nggak akan keluar juga respon yang akan kita inginkan. Dan stability-nya sendiri udah sangat baik menurut saya karena sudah ada TPU plate-nya juga di dalamnya sini. Menurut saya TPU plate-nya memberikan kestabilan yang sangat baik dan juga energy return yang menurut saya konfigurasinya dengan bubble infused foam-nya itu benar-benar bisa mantap. Bukan yang sangat rigid banget, tapi ya kalau ditekuk masih bisa, tapi langsung balik lagi gitu. Tapi bukan yang keras banget yang nggak bisa ditekuk, tapi bukan yang enteng juga ditekuknya gitu ya. Tapi menurut saya ini apa ya, racikan yang bener-bener pas banget menurut saya. Jadi kalau 910 sendiri ngeklaim sepatu ini kan untuk 5K sampai 10-an K dan saya setuju banget karena ya ini tuh bentuknya, looks-nya aja udah kayak klasik racing shoes ya, yang mana biasanya dulu itu tipis-tipis dan ini sebenarnya nggak setipis itu juga ya, tapi termasuk tipis dibandingkan dengan sepatu lari zaman sekarang. Dan menurut saya di atas 10 masih bisa sih kayak 15 gitu ya. Tapi kalau untuk 21, kalau teman-teman yang udah lama lari saya rasa masih aman banget pakai sepatu ini karena saya malah penasaran pakai sepatu ini sampai ke 21K ya, karena nyamannya masih ada dapet kok, nggak yang seagresif itu gitu sehingga hanya bisa dipakai 10, enggak. Kalau menurut saya masih mumpuni untuk bisa sampai dipakai 21K. Jadi kalau teman-teman yang hobi ngebut saya rasa bakal seneng banget sama respon daripada midsole sepatu ini. Oh ya,
Kalau untuk 12 menit juga saya rasa sepatu ini cocok karena stability-nya bagus, jadi pada saat dipakai belokan itu juga bakal aman banget. Kemudian kita lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri rubbernya itu yang warnanya bening ya. Dan di depan di sini hampir full cover, kemudian di sayap-sayapnya di bagian belakang sini saya rasa penempatannya udah sangat tepat. Dan untuk jumlah rubber yang dikasih ya nggak bisa dibilang banyak, tapi nggak sedikit juga. Cuman untuk durability-nya saya nggak bisa ngejudge karena baru pemakaian pertama. Performanya seperti apa saya... ya menurut saya kalau di aspal kering aman-aman aja. Cuman untuk durability-nya saya nggak bisa menilai dari sekarang. Yang jelas sepatu-sepatunya Nine banyak yang pakai rubber kayak gini nih sekarang. Dan ini udah saya pernah temukan di produk-produknya China yang seperti One Mix. Apalagi ya, ada beberapa brand yang jelas rubbernya mirip seperti ini, performanya boleh sih, nggak ada masalah sama sekali. Tapi saya baru coba di aspal kering aja ya, aspal basah belum, kemudian pasir juga belum pakai rubber sepatu ini. Tapi saya rasa mungkin perbedaannya tidak akan sesignifikan itu dibandingkan dengan rubber biasa yang warna hitam itu. Jadi kalau kalian nyari super trainer yang teman-teman buat latihan tapi lebih ke arah kenceng-kenceng gitu latihannya, mungkin interval, kemudian temporan, atau ya intinya yang berbau-bau speed gitu ya, kemudian juga time trial atau bahkan race day, 5K, 10K, potentially half marathon juga, saya rasa sepatu ini bakal menjadi salah satu opsi yang bagus banget buat dipilih. Cuman kalau untuk lari pelan, lari santai, pace 7, pace 8 menurut saya kurang cocok karena memang nggak kesana arah fiturnya. Jadi ya tergantung kebutuhan kalian. Tapi balik lagi itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.